Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Irfan Junianto, NRP 12, dan juga di sini ada teman saya, Yonatan Susanto, NRP 23, dan juga ada Muhammad Fitriansyah Behaki, NRP 26. Pada penjelasan basis data kali ini, pada teori ke-10 ya, di sini saya akan membawakan mengenai basis data terdistribusi. Pada kali ini pokok bahasanya adalah mengenai pertama tentu saja ada pendahuluan, kemudian tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data dan sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, kemudian juga ada query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS, kemudian mengubah data, logging pada sistem, kemudian ada distributed recovery. Kemudian tujuannya adalah kita berharap setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, mampu untuk memahami arsitektur basis data terdistribusi, mampu untuk memahami penyimpanan katalog data pada sistem terdistribusi, mampu untuk memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data dan pada DBMS terdistribusi. Kemudian yang terakhir adalah mampu untuk memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Kemudian di sini ada basis data terdistribusi atau distributed database atau yang bisa disebut dengan data tersimpan pada beberapa tempat atau site ya. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau Database Management System yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi, yakni independensi data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat, seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti-properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Yang pertama adalah homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua adalah heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional atau DBMS atau RDBMS atau non-relational DBMS. Kemudian di sini ada gambaran basis data terdistribusi yang heterogen, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini contoh untuk basis data terdistribusi heterogen ya. DBMS 1, DBMS 2, DBMS 3, kemudian di sini menghasilkan sebuah gateway. Ada sebuah gateway. Kemudian kita masuk ke dalam arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client atau server dan collaboration server. Arsitektur client atau server. Client atau server, kita bahas ini dulu ya. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server pada gambar 7.2. Seperti ini. Kemudian, klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Ini untuk contoh gambarnya. Kemudian mengenai arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Yang pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua adalah mesin server yang mahal utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal.
Ketiga adalah pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client-server, perlu diingat batasan antara klien dan server dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Kemudian kita membahas mengenai collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery-nya. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar selanjutnya, pada gambar ini. Kemudian, jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasil bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya. Sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Mengenai fragmentasi, fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmentasi terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar ini. Baik, bila sebuah relasi difragmentasi, harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan di disjoin ya. Kemudian mengenai fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal atau lossless join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal, sehingga dikomposisi dijamin lossless join. Kita memasuki mengenai bab replika. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Seperti itu, ada kopi R1-nya, kemudian R3, kemudian R2-nya pada site yang berbeda tempat. Motivasi untuk replika adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula, jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak berpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi tersebut, termasuk ke remote site ya. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replika, bagaimana fragmen relasi didistribusi ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Kemudian mengenai manajemen katalog terdistribusi, untuk menyediakan autonomo lokal digunakan format sebagai berikut. Local name bird site ya.
Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek atau fragmen replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada kalog Birdside. Birdside tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Misalnya pada kita membahas mengenai query terdistribusi. Kemudian, misalnya pada dua relasi, sailors, SID bertipe data integer, name-nya string, rating, integer, age juga real, gitu kan. Kemudian ada reservers, SID adalah integer, bit adalah integer, D adalah date, kemudian name adalah string. Kemudian dilakukan query berikut. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum dari age, kemudian count dari age pada kedua tempat. Jika where berisi hanya s, dot rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, sname dan age pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Mengenai replika, Sailor dikopikan pada kedua tempat. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman Reservers seperti gambar pada di bawah ini. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut ya. Ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop join di London dengan seller sebagai outer dan setiap halaman seller ambil semua halaman reservers dari Paris. Jika halaman reservers di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tetapi asumsikan bahwa halaman reservers tidak diambil semua sampai selesai. Maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D ditambah 500 dikali 1000 D plus S. D adalah biaya membaca atau menulis halaman, S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengajarkan inner nested loop di London. Ambil tuple reservers yang sesuai di London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke satu tempat atau kirimkan reservers ke London. Biayanya adalah sebagai berikut. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian lakukan join. Kemudian kita membahas mengenai semi-join, ya. Teknik semi-join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reservers yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut ini. Di London, proyeksikan sailors ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sailors dengan reservers. Hasil dari join tersebut disebut reduksi dari reservers dengan sailors. Kemudian kirimkan reduksi reservers ke London. Pada London, join sailors dengan reservers yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi-join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reservers penuh. Semi-join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada sailors dan jawaban tersedia di London. Kemudian masuk ke bloom join ya. Teknik bloom join juga ditentukan untuk mengurangi jumlah tuple reservers yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut ini. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tuple melakukan teknik hashing ke 1, set byte 1 menjadi 1. Kemudian 1 dari 0 sampai ke K-1 ya. Kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris, lakukan hashing setiap tuple reservers dengan cara yang sama dan abaikan tuple yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor sailors. Hasilnya disebut reduksi reservers with sailors. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reservers ke London. Di London, join sailors dengan hasil reduksi reservers. Bit vektor biaya pengirimannya lebih murah, juga lebih efektif. Kemudian masuk ke dalam optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan mengambil yang termurah, sama dengan optimasi tersentralisasi.
Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Pertama adalah biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query site membangun daerah global, dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikan transaksi yang dapat dilakukan dengan cara satu yaitu synchronous replication. Ya, ini kita membahas mengenai mengubah data terdistribusi. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication itu adalah yang kedua, yakni kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan dikeluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Mengenai synchronous replication, terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Kemudian read any write all. Kemudian penulis lebih lamban dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon, pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Kemudian asynchronous replication ya. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah dan pembaca tidak hanya melihat satu kopi. Pemakai harus mewaspadai kopi yang keluar dari sinkronus untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke arah master harus dipropagandakan ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua kopi master diubah dan terjadi suatu konflik, konflik harus dipecahkan. Misalnya, tempat 1, Umurjo mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini harus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada saat itu. Pada satu waktu ya. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan, tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropagandakan ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah ya. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Kemudian langkah kedua adalah aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site dan asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropagandakan ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture.
Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Yang pertama adalah log-based capture ya. Log atau menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke sub sequence yang dihentikan transaksi. Kemudian yang kedua adalah procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property log. Kemudian mengimplementasikan langkah apply, gitu ya. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasinya. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik secara perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Selanjutnya, kita masuk ke bagian data warehousing atau sebuah contoh replication. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouses, data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbadi. Penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara. Satu adalah sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Kedua adalah primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Yang ketiga adalah terdistribusi penuh, yaitu penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Kemudian setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika grep tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar setelahnya. Menunjukkan terjadi deadlock global seperti gambar ini. Seperti itu. Untuk mendeteksi deadlock digunakan tiga solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, kemudian ada timeout. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena beberapa sebab, yakni terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Kemudian adalah jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Kemudian kita masuk ke to-PC ya, to-pass commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit pada maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ACK. Pada 2PC terdapat dua bentuk komunikasi. Pertama, voting, kemudian terminasi. Kedua, bentuk komunikasi diinisialisasi oleh koordinator.
Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari kegagalan ya. Untuk itu, pertama kali disimpan pada local log. Semua commit protokol menyimpan log untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman abort atau commit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinat ya, maaf. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo yang T tadi. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit abort ke subordinat sampai diterima pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, berarti tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat untuk menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua ACK harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan, jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log atau commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Kemudian, apabila koordinator menghentikan atau abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi, koordinator tidak menunggu ACK atau prisms abort jika transaksi tidak di dalam tabel transaksi. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim ACK pada abort. Jika subtransaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes or no ya. Koordinat mengabaikan pembaca. Jika semua subtransaksi adalah pembaca, fase kedua tidak diperlukan. Baik, masuk ke dalam ringkasan, yakni pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence atau pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Dan distributed transaction atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak di WMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu, disebut heterogen. Arsitektur sistem basis data terdistribusi terdapat dua tipe. Pada sistem client-server, server menyediakan fungsi di WMS dan klien menyediakan antarmuka pemakai. Pada collaboration system, tidak terdapat perbedaan antara proses klien dan server. Pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difergmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Dalam fragmentasi horizontal, setiap partisi terdiri dari himpunan baris dari relasi asal. Dalam fragmentasi vertikal, setiap partisi terdiri dari himpunan kolom dan relasi asal. Pada replikasi, disimpan beberapa kopi dari relasi atau suatu partisi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Pada pemrosesan query dalam DBMS terdistribusi, lokasi partisi dari relasi perlu dihitung. Join dua relasi dapat dilakukan dengan mengirim satu relasi ke tempat lain dan membentuk local join. Jika join melibatkan kondisi seleksi, jumlah tuple yang diperlukan kemungkinan kecil.
semi-join dan belum join, mengurangi jumlah tupel yang dikirim ke jaringan dengan mengirim informasi terlebih dahulu yang mengizinkan memfilter tupel yang tidak relevan. Optimasi query pada sistem terdistribusi harus mempertimbangkan komunikasi dengan model biaya. Pada synchronous replication, semua kopi dari relasi replika diubah sebelum transaksi commit. Pada asynchronous replication, kopi hanya diubah secara periodik. Terdapat dua teknik untuk menjamin synchronous replication ya. Secara voting, perubahan harus menulis mayoritas kopi dan membaca harus mengakses cukup kopi untuk menjamin bahwa satu kopi sudah tersedia. Pada replika peer-to-peer, replikasi peer-to-peer ya, lebih dari satu kopi dapat diubah dan strategi conflict resolution dapat mengubah konflik yang terjadi. Pada aplikasi primary site, terdapat satu primary copy yang dapat diubah. Copy sekunder lain tidak dapat diubah ya. Pengubahan pada primary copy di propaganda menggunakan chapter dan kemudian apply ke tempat lain. Jika suatu transaksi melibatkan aktivitas pada tempat yang berbeda, maka memanggil aktivitas subtransaksi ya, transaksi. Pada DBMS terdistribusi, manajemen log berupa lokasi sentral, primary copy, atau terdistribusi penuh. Deteksi declog pada sistem terdistribusi dibutuhkan. Pemulihan pada DBMS terdistribusi dilakukan menggunakan commit protokol yang mengkoordinasi aktivitas pada tempat yang berbeda yang dilibatkan pada transaksi. Pada two-phase commit, setiap transaksi didesain oleh tempat koordinator. Subtransaksi dieksekusi pada tempat subordinat. Protokol menjamin bahwa perubahan dibuat oleh beberapa transaksi dapat dipulihkan. Kemudian yang terakhir adalah jika tempat koordinator bertabrakan, subordinat diblok, dan subordinat harus menunggu koordinator pulih. Baik, teori untuk bab 10 ini pada basis data lanjut bab 10 ya. Teori kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.